Yang pertama adalah penegasan eksistensial. Saya baca ya. Katanya Sartre, manusia itu fokusnya tidak di esensi, tapi di eksistensi. Katanya Sartre, esensi manusia tidak bisa dijelaskan seperti esensi benda-benda. Ketika seseorang melihat pisau dapur, orang bisa langsung memahami pisau gunanya apa, tujuannya apa, proses pembuatannya apa. Kalau lihat barang kan begitu. Lihat smartphone kan bisa, oh ini alat untuk komunikasi, tujuannya untuk berhubungan dengan yang lain. Bisa kita sebut. Tapi manusia tidak bisa begitu. Kamu ketemu orang, tidak bisa kalau kamu sebut, oh ini manusia, dia punya hati, punya perasaan, punya akal, kemudian cara hidupnya begini, tidak bisa. Wong manusia itu kadang-kadang ya punya hati, punya perasaan, bisa tidak dipakai. Kamu ramalkan cara hidupnya gimana, bisa sangat berbeda sekali. Yang baik bagi satu orang di sini bisa beda dengan orang yang lain. Jadi tidak bisa. Manusia itu tidak ada esensinya. Kalau barang ini ada esensinya. Maksudnya esensi bawaan yang otomatis ada. Kalau manusia tidak begitu. Dan para filosof sebelumnya, katanya Sartre, kelirunya di sini. Ingin menjelaskan hakikat manusia yang pasti. Jadi manusia itu bla 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 bla. Menjelaskan kayak gini katanya Sartre absurd. Tidak bisa. Manusia yang mana dulu? Manusia itu hakikatnya baik atau manusia itu hakikatnya jahat? Tidak ada hakikat asli kalau buat manusia. Jadi manusia itu bukan bukan produk jadi. Jadi bukan diciptakan Tuhan sempurna terus itu dengan segala hakikatnya, enggak. Jadi manusia itu punya hakikat dari mana? Ya dari eksistensinya. Cara dia eksis. Caramu mengada kalau bahasanya Heidegger. Gitu loh. Jadi tidak ada hakikat bawaan. Tidak ada manusia itu pasti jelek atau pasti baik. Kalau kamu mengada dengan cara jelek, ya eksistensi dirimu terbentuk jelek. Kalau kamu tiap hari bohong, ya nanti hakikat dirimu jadi hakikat bohong. Termasuk yang berhubungan dengan manusia. Misalnya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang ramah-ramah. Itu kalau pas kita ramah, atau tiap hari kita ramah, lama-lama diri kita terbentuk sebagai masyarakat yang ramah. Tapi kalau tiap hari ngamuan, tiap hari gegeran, tiap hari bikin hoax, ya nanti kita jadi bangsa yang pembohong. Kita jadi bangsa yang pemarah. Tapi kan aslinya ramah. Aslinya itu tidak ada. Aslinya itu tergantung perilakumu sehari-hari. Loh, jati diri bangsa kita yang asli itu loh Pak, ya tidak ada. Kalau versinya Sartre, kamu sendiri yang bikin. Jadi manusia tidak ada esensi bawaannya, esensi pastinya. Esensimu dibentuk oleh eksistensimu. Kayak hadisnya Nabi itu loh, barang siapa bohong dan membiasakan bohong, maka dia termasuk seorang kadzab. Itu berarti kan dia membangun esensinya sebagai seorang pembohong. Barang siapa jujur, membiasakan diri jujur, dia terbangun dirinya sebagai seorang yang jujur. Itu dalilnya eksistensialisme. Iya kan? Jadi itu Nabi ingin menunjukkan bahwa kamu itu apa tergantung yang kamu lakukan setiap hari. Tidak ada hakikat bawaan. Jadi itulah eksistensialisme namanya. Jadi kita tidak membawa nilai diri kita sudah jadi, tapi dia dibentuk oleh perilaku kita sehari-hari.
Jadi manusia adalah semata-mata apa yang dibentuknya sendiri. Apakah dia lebih tinggi ahsanu taqwim atau asfala safilin, itu tindakan kita sendiri. Kita sendiri yang bikin. Jadi maka pencitraan itu sebenarnya sah-sah saja. Saya Pak bantu orang lain itu hanya pencitraan, tidak apa-apa wis, bantu aja terus. Lama-lama membentuk dirimu sebagai orang yang suka membantu. Mending kamu nyumbang tapi pencitraan daripada tidak nyumbang tapi ngeritik yang nyumbang. Sekarang kan gitu. Tidak bantu tapi kerjaannya ngeritik orang yang bantu sebagai pencitraan. Mending bantu meskipun pencitraan daripada yang cuma ngomong aja ngeritik. Indonesia hari ini kan itu. Dan kita tidak usah deket-deket dengan dunia itu. Kita rumusnya kayak al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma, itu kan subhat. Rumusnya Nabi, barang subhat itu tidak jelas benar salahnya. Kalau orang wirai, orang sufi itu ditinggal. Maka tinggalkanlah segala yang tidak jelas. Karena saya khawatirnya hari ini kan berita bohong itu luar biasa. Yang ditangkap 1-2 tapi sebenarnya kan banyak sekali. Saya khawatirnya lama-lama kita tidak percaya lagi dengan berita. Padahal mungkin berita itu benar. Sekarang yang benar pun kita ragukan. Kenapa? Karena yang lain bohong semua. Itu sama kayak ceritanya Upin Ipin itu kan, waktu ada penggembala nungguin kambingnya, terus dia bosen, pura-pura ada serigala teriak-teriak. Orang datang, alah saya bohong kok. Nanti gitu lagi, lama-lama orang tidak percaya sudah. Serigalanya datang beneran, dia teriak-teriak, tidak ada yang datang. Dan akhirnya kambingnya habis. Mungkin kita bisa sampai ke titik itu nanti. Sampai berita-berita yang benar sekalipun orang tidak percaya, sehingga pada akhirnya kambing kita benar-benar habis. Jadi mungkin ada yang bikin skenario semacam ini, mungkin yang punya kepentingan untuk menghabiskan kambing kita. Makanya teman-teman hati-hati nyebar. Kita itu kan kalau ada berita yang nyerang kelompok yang kita tidak sukai, cepat-cepat kita share. Tidak peduli itu bohong apa enggak. Rumusnya kan sesederhana itu. Makanya hati-hati. Kalau belum jelas benar, apakah itu benar apa salah, kalau dalam agama rumusnya dia masih syubhat. Syubhat itu orang yang baik ditinggalkan karena masih tidak jelas. Orang yang hati-hati ditinggalkan. Jadi tinggalkan yang syubhat-syubhat. Kalau ada berita apapun kamu belum yakin benar, simpan dulu sampai kebenarannya terbukti. Kalau mau berbagi silahkan berbagi. Karena kalau tidak, nanti masyarakat tidak percaya dengan namanya berita dari manapun sumbernya. Sekarang kan dari ustadz, dari kiai aja kadang-kadang kan kamu bantah. Apalagi ustadz yang tidak kamu sukai, mesti salah wis. Yang kamu sukai hanya ustadz yang kamu idolakan. Meskipun yang kamu idolakan ngomong jelek, kamu carikan argumen biar dia tetap benar. Akhirnya sekarang tidak karu-karuan, bolak-balik tidak karu-karuan, kamu bingung sendiri. Susah sekali memetakan persoalan level-levelnya. Apakah ini level benar salah atau baik buruk atau sekedar pantas dan tidak pantas. Ada sebenarnya hanya level estetik, kamu naikkan dia ke level benar salah. Atau sebenarnya ini urusan etik, baik atau buruk, yang sifatnya kontekstual, tapi kamu anggap ini urusan benar salah. Yang benar atau salah kamu anggap hanya estetik, hanya urusan pantas dan tidak pantas. Oh ini bolak-balik tidak karu-karuan. Maka kamu hati-hati. Rumusnya agama menjauh. Kenapa? Menyangkut eksistensi kita. Tidak ada gunanya kamu merasa saya ini sudah orang baik, Pak, muslim sejati, syahadat sejak kecil, sholat tidak pernah putus. Tapi diiringi kegiatan eksistensial yang jelek, maka ya nanti terbangun esensi jelek dalam dirimu.
Ini teorinya Sartre ini bisa sampai ke sana. Jadi eksis kita sebagai seorang muslim yang baik.